Ayo membaca. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa teman pohon apel? Teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya adalah pohon apel merasa senang. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kebaikan yang diberikan pohon apel adalah pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah dan pohon apel menyediakan batang yang tersisa sebagai tempat beristirahat. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Selanjutnya, ayo berlatih. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain.
Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Kerjakanlah latihan berikut ini seperti contoh. 1. 200 ditambah 350. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 5 sama dengan 5. Ratusan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi sama dengan 550. 350 ditambah 200. Kita hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 5 tambah 0 sama dengan 5. Ratusan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi sama dengan 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. 2. 500 ditambah 220. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 2 sama dengan 2. Ratusan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi sama dengan 720. 220 ditambah 500. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ratusan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi sama dengan 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. 470 ditambah 510. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 7 tambah 1 sama dengan 8. Ratusan. 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi sama dengan 980. 510 ditambah 470. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 1 tambah 7 sama dengan 8. Ratusan. 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi sama dengan 980. Jadi 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. 400 ditambah 430. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 3 sama dengan 3. Ratusan. 4 tambah 4 sama dengan 8.
Jadi sama dengan 830. 430 ditambah 400. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 3 tambah 0 sama dengan 3. Ratusan. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi sama dengan 830. Jadi 400 ditambah 430 sama dengan 430 ditambah 400. 480 ditambah 605. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 5 sama dengan 5. Puluhan. 8 ditambah 0 sama dengan 8. Ratusan. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi sama dengan 1085. 605 ditambah 480. Kita hitung dari satuan. 5 tambah 0 sama dengan 5. Puluhan. 0 tambah 8 sama dengan 8. Ratusan. 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi sama dengan 1085. Jadi 480 ditambah 605 sama dengan 605 ditambah 480. Selanjutnya ayo bernyanyi. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Yuk, kita menyanyikan lagu Cemara, ciptaan Ate Mahmud. Let's go! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2 ikat daun alpukat. Kalian hebat, kalian berbakat. Bye-bye.